Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa kami ajak Anda untuk kembali memantau kondisi terkini di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Sudah ada rekan Sheha Al-Hadari yang masih berada di sana. Sheha, jadi sampai pukul 18:17 waktu Indonesia Barat sudah berapa total calon menteri yang hadir di kediaman Prabowo? Zilvia dan juga pemirsa, kalau kita menghitung tadi sejak pukul sekitar setengah 3 sore hingga pukul 6 tadi ada ada 35 total ya tokoh-tokoh maupun baik dari parpol maupun juga kalangan profesional yang sudah hadir dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk ke Kertanegara 4 kediamannya. Ini di dalam untuk bertemu, berdiskusi. Kemudian ini juga sebagian ada yang mengungkap kalau di dalam ini sudah bertanda tangan fakta, kemudian juga ada yang mengungkapkan bahwa mereka sudah diminta ataupun ditunjuk untuk mengemban tugas menjadi menteri seperti itu ya. Untuk orang-orangnya siapa sajakah ini berbeda-beda, ada yang dari kalangan partai politik, kemudian juga ada yang dari kalangan profesional. Kalau bisa kami sebutkan beberapa, ini ada yang dari Demokrat, tentu saja, kemudian ada juga dari PAN, kemudian ada dari PKB, kemudian ada dari Kapolri, kemudian juga Wakapolri maksud kami, kemudian juga ada dari Golkar, kemudian ada juga dari kalangan profesional. Dari kalangan profesional ini ada dari Satrio Brojonegoro, kemudian juga ada dari Muhammadiyah, ada Abdul Mukti, dan juga kemudian ada dari veteran TNI AD, dan juga ada dari beberapa partai-partai lainnya. Nah, kemudian ini memang cukup beragam ya, Zilvia dan juga pemirsa, untuk tokoh-tokoh yang hari ini hadir ke Kertanegara 4, dan untuk tugas apa saja yang diberikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada mereka memang belum secara gamblang dijelaskan. Namun ada beberapa tadi yang sudah memberikan kisi-kisi tentang tugas apa saja yang diberikan kepada mereka, seperti misalnya mantan Ketua Umum PBB Yusri Iza Mahendra yang tadi mengungkapkan bahwa ia ditunjuk sebagai Menko Hukum dan HAM. Kemudian kalau tadi dari Muhammadiyah, Abdul Mukti yang menyebut kalau dia ditunjuk sebagai Mendik Dasar untuk nantinya pada pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, tadi juga ada beberapa keterangan kalau bisa kami kutip dari Nusron Wahid, misalnya di dalam ia ditanyai oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto apakah ia bersedia nantinya untuk membantu Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran di pemerintahan mendatang 2024 hingga 2029. Nah, dari 35 nama yang sudah hadir pada Kertanegara 4 ini memang belum seluruhnya yang dipanggil ini, Zilvia, karena memang nanti pukul 18.30 ini akan berlanjut kembali, jadi memang masih break. Dan untuk saat ini kita masih menunggu nantinya, karena kalau berdasarkan informasi yang kami dapat ini mungkin sekitar lebih dari 40 orang yang akan hadir, dan ada beberapa nama yang diisukan akan masuk ke kabinet Prabowo Gibran namun hingga saat ini belum tampak. Misalnya ada nama Erick Thohir, kemudian juga Rosan Roslani, ini belum terlihat saat ini di Kertanegara 4, namun kabarnya mereka akan datang di Kertanegara 4. Jadi kita masih menunggu ini kira-kira pukul berapa mereka akan hadir, karena kabarnya ini masih akan berlangsung terus hingga pukul 9 malam nanti. Kemudian nanti untuk agenda selanjutnya, selain pemanggilan menteri pada hari ini, besok tadi sudah diungkapkan oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko bahwa besok akan ada pelatihan untuk para calon menteri di Hambalang, kediaman Prabowo Subianto. Ini akan dimulai pukul 11 siang. Untuk apakah agenda itu tertutup ataupun terbuka, kami masih harus mengkonfirmasi kembali. Kemudian nanti untuk di hari Rabu akan ada pemanggilan untuk calon wakil menteri. Nah, nanti berarti ini cukup padat ya untuk hari agenda-agendanya hingga nanti pelantikan tanggal 20 Oktober mendatang. Nah, Zilvia dan juga pemirsa, nantinya untuk menteri-menteri ini memang belum disebutkan secara gamblang siapa akan menjadi apa. Dan baru akan disebutkan pada tanggal 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Ini baru akan kita ketahui sebenarnya siapakah yang akan menjadi ataupun mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo Gibran, karena baru akan diumumkan dan dilantik pada sehari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dan nantinya juga memang menteri-menteri ini baru akan diumumkan sehari setelah pelantikan.
dan baik itu nama-namanya dan juga jumlah kementerian, karena hingga saat ini jumlah kementerian itu pun masih belum diketahui totalnya berapa, masih abu-abu seperti itu ya, ada jumlahnya masih belum diketahui. Namun yang pasti Prabowo Subianto ini memang sudah dibebaskan untuk membentuk jumlah kementerian berapapun itu, dan saat ini isunya memang ada di angka sekitar lebih dari 45 hingga 48 kementerian dan badan. Kalau dari informasi yang kami dapatkan memang ini yang bertambah bukan hanya kementerian, namun juga kementerian koordinator atau Kemenko ini juga ikut bertambah, dan juga ada penambahan badan. Misalnya ada di Badan Gizi ini memang sengaja ditambah ataupun dibentuk untuk mendukung program yang program unggulan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu program makan bergizi gratis. Nah, kemudian juga dan untuk malam ini memang kami masih menunggu kira-kira nanti setelah ini akan siapa lagi yang hadir, karena memang rencananya ini akan hadir pada 18.30. Namun hari ini memang yang unik, Zilvia dan juga pemirsa, untuk para menteri ini dipersilahkan untuk jalan kaki dari Jalan Sriwijaya seperti itu ya. Jadi mereka memang diminta untuk jalan kaki, permintaan langsung dari Prabowo Subianto ini untuk jalan kaki dari Jalan Sriwijaya ke gerbang, kemudian disambut langsung oleh Sufmi Dasko atau Ketua Harian Gerindra ini di gerbang Kertanegara sebelum mereka masuk ke rumah Prabowo Subianto. Nah, nantinya di dalam mereka baru secara bergiliran atau bergantian nantinya ditanyai ataupun berbincang dengan Prabowo Subianto. Nah, berbeda-beda keterangannya ketika mereka sudah keluar. Ini ada yang bilang mereka di dalam dimintai tanda tangan, kemudian ada juga yang bilang hanya berbincang saja mengenai kebangsaan, kemudian ada juga yang berkata kalau mereka ini ditanyai apakah mereka bersedia untuk membantu Prabowo di pemerintahan mendatang. Nah, tentunya memang apakah mereka ini nantinya sudah pasti akan mengemban jabatan sebagai menteri ataupun tidak, ini memang belum tahu karena memang kita belum mendapatkan keterangan yang pasti. Namun ada seperti tadi yang kami sampaikan, ada beberapa yang sudah mau menjabarkan secara gamblang kalau mereka ini memang sudah ditunjuk secara langsung. Namun kembali lagi kita hanya akan mengetahui ini ketika pelantikan pada tanggal 21 Oktober mendatang. Kita masih menunggu, nanti kurang lebih mungkin masih ada sekitar 15 tokoh lagi yang akan hadir ke Kertanegara 4, dan tentunya yang kita tunggu-tunggu adalah tokoh-tokoh yang tidak diduga-duga, Zilvia dan juga pemirsa, misalnya seperti tokoh-tokoh yang berasal dari luar koalisi Indonesia Maju misalnya. Karena memang kita mengetahui bahwa akhir-akhir ini yang mulai menguat adalah isu masuknya kader PDIP pada koalisi Prabowo Gibran. Nah, kita masih menunggu ini karena kalau dari tadi ini belum terlihat kader-kader PDIP yang hadir ke Kertanegara 4. Kalau misalnya memang nanti kader PDIP ini hadir ke Kertanegara 4, maka itu akan menguatkan isu bergabungnya PDIP ke kabinet Prabowo Gibran. Tentu saja isu-isu tersebut belum menjadi kenyataan kalau misalnya memang belum terlihat kader-kader tersebut di Kertanegara 4. Kita masih menunggu nantinya akan bagaimana, dan kita akan laporkan secara langsung kepada Anda ketika kalau misalnya mereka nanti hadir di Kertanegara 4 malam ini. Zilvia? Oke. Sheha, berarti sudah dipastikan ya bahwa semua calon menteri akan dipanggil hari ini, dituntaskan hari ini, tidak akan berlanjut lagi besok? Ya, Zilvia, benar sekali bahwa dipastikan hari ini akan selesai agendanya, karena kalau siang tadi itu informasi yang kami dapatkan akan 2 hari, namun ternyata tadi selesai hari ini berubah informasinya kalau hari ini akan selesai pemanggilan para calon menteri. Malam hari ini itu sekitar mungkin kurang lebih 15 orang lagi yang akan hadir pada malam hari ini hingga jam 9 malam nanti. Besok akan ada pembekalan untuk para menteri-menteri tersebut di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor. Jadi hari ini akan tuntas, akan selesai, dan kita akan melihat kira-kira siapa saja yang akan hadir. Namun kembali lagi belum bisa dipastikan apakah seluruh yang hadir di Kertanegara 4 pada malam hari ini akan menjadi menteri ataupun kepala badan pada kabinet Prabowo Gibran. Karena kembali lagi kita hanya akan bisa mengetahui hal tersebut pada pelantikan ataupun pengumuman kabinet nantinya pada tanggal 21 Oktober atau sehari setelah pelantikan presiden dan wakil presiden nantinya. Jadi tentu saja kita masih menunggu, dan kita masih terus akan memastikan kalau misalnya berdasarkan keterangan dari Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko ini memang mengatakan bahwa kabinet ini akan rampung H-5, artinya besok ini sudah bisa rampung,
Dan sesuai dengan keterangan tersebut, kalau besok ini akan ada pembekalan menteri-menteri, namun kalau kita mengutip keterangan dari adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo beberapa hari lalu yang mengungkapkan kalau kabinet ini masih sangat dinamis, masih bisa diutak-atik, yang artinya masih bisa berubah kapanpun, bahkan masih bisa berubah hamin 1 jam seperti itu ya. Jadi siapa yang mengisi posisi apa ini masih bisa berubah, dan ini merupakan hak prerogatif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita akan menunggu nanti resminya bagaimana, susunan kabinetnya bagaimana, ketika sudah ada keterangan resminya, dan kami akan update terus ke Anda siapa lagi yang malam ini akan hadir di Kertanegara 4. Zilvia. Oke. Sheha, apakah yang dipastikan menjadi calon Menteri Prabowo itu adalah mereka yang hadir pada hari ini? Atau mungkin saja sebetulnya ada calon menteri lain yang sudah tanda tangan fakta integritas begitu ya, tapi tidak kita lihat datang di kediamannya Prabowo? Nah, itu tadi Zilvia, seperti yang tadi kami sudah sebutkan, kalau memang yang hadir hari ini itu belum tentu menjadi menteri seperti itu ya, karena memang tadi disebutkan ada yang mengatakan kalau di dalam sudah tanda tangan, ada yang mengatakan kalau di dalam dia hanya berbincang seperti itu, ada yang ditanyai apakah mereka sanggup ataupun bersedia untuk membantu Prabowo pada pemerintahan mendatang. Jadi sebenarnya apakah nantinya mereka akan menjadi menteri atau tidak itu masih belum pasti, karena kembali lagi itu merupakan hak prerogatif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi kembali lagi hari ini hanyalah mengira-ngira seperti itu ya, karena tokoh-tokoh yang dipanggil tentunya merupakan orang-orang yang sudah masuk radar akan membantu Prabowo dalam mengemban jabatannya sebagai presiden periode tahun 2024 hingga 2029. Dan tentunya Zilvia dan juga pemirsa, kalau misalnya memang tadi kita melihat ada beberapa tokoh-tokoh yang datang, ini memang sudah digadang-gadang dari akhir-akhir ini ya, dari beberapa minggu ke belakang memang namanya sudah tersebar menjadi masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Kemudian juga ada beberapa nama-nama yang memang saat ini sudah menjadi menteri dan digadang-gadang akan lanjut atau melanjutkan jabatannya sebagai menteri di pemerintahan mendatang. Misalnya tadi ada Tito Karnavian yang memang digadang-gadang akan melanjutkan posisinya sebagai Mendagri. Kemudian juga tadi ada ketum partai politik, ada misalnya Zulhas dan juga AHY. Ini yang kabarnya memang akan terus menjadi menteri, namun posisinya berubah karena kalau berdasarkan isu yang beredar ini untuk ketum parpol nantinya akan menjadi menteri koordinator. Namun kembali lagi itu masih menjadi isu, karena kalau misalnya kita bertanya kepada orangnya langsung seperti itu ya, kalau bertanya kepada orangnya langsung mereka pasti mengatakan bahwa ini merupakan hak prerogatif presiden, dan untuk partai-partai tersebut mereka akan tetap menyerahkan hal tersebut kepada Prabowo Subianto mengenai apakah posisi yang akan mereka emban nantinya, dan juga berapakah jatah-jatah kursi yang akan diberikan kepada partainya untuk nantinya pada pemerintahan Prabowo Gibran di 2024 hingga 2029 mendatang. Zilvia. Baik, kalau begitu terima kasih atas laporan Anda, Sheha Al-Hadar. Nanti kami akan update lagi ya bagaimana perkembangan terakhir di kediaman Kertanegara. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.